Kisah Amityville Horror telah menjadi salah satu cerita rumah berhantu yang paling terkenal di dunia. Meskipun banyak orang tertarik dengan aspek horor dan paranormalnya, kisah ini juga menimbulkan perdebatan besar terkait dengan keaslian kejadian-kejadian yang dilaporkan terjadi di rumah tersebut. Yaudah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Dengan berbagai versi cerita yang terus berkembang selama lebih dari 4 dekade, Amityville Horror kini menjadi fenomena yang terus menarik perhatian hingga hari ini. Latar belakang. Segalanya bermula di sebuah rumah di 112 Oakland Avenue, Amityville, New York. Sebuah rumah besar bergaya kolonial yang terlihat tenang dari luar, namun menyimpan sejarah kelam. Pada malam 13 November 1974, Ronald DeFeo Jr. dengan kejam membunuh 6 anggota keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, 2 saudara laki-laki, dan 2 saudara perempuannya. DeFeo mengaku menembak mereka semua saat mereka tertidur menggunakan senapan kaliber tinggi. DeFeo mengklaim bahwa ia dipengaruhi oleh suara-suara yang menyuruhnya membunuh keluarganya. Namun, ia kemudian dihukum atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski demikian, pembunuhan massal yang kejam ini hanya menjadi pembuka dari apa yang akan menjadi kisah horor yang terkenal di seluruh dunia. Keluarga Lutz dan awal mula kisah horor. Setahun setelah pembunuhan, George dan Kathy Lutz bersama ketiga anak mereka membeli rumah tersebut pada Desember 1975 dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran karena sejarah kelamnya. Meskipun mereka sadar akan peristiwa tragis yang terjadi di rumah tersebut, keluarga Lutz tetap memutuskan untuk tinggal di sana, mengira bahwa mereka bisa memulai hidup baru tanpa gangguan apapun. Namun, hanya dalam 28 hari, keluarga Lutz melarikan diri dari rumah tersebut dengan tergesa-gesa, meninggalkan seluruh harta benda mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka mengalami teror paranormal yang sangat mengerikan dan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Menurut kesaksian George dan Kathy Lutz, sejak mereka pindah ke rumah itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, bau misterius dan tak tertahankan. Beberapa ruangan di dalam rumah sering dipenuhi dengan bau busuk seperti bangkai atau kotoran, meskipun tidak ada sumber yang jelas. Kedua, suara misterius. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di lantai atas saat tidak ada orang di sana, suara ketukan di dinding, dan bisikan halus yang tidak dapat dijelaskan. Ketiga, penampakan hantu. George dan Kathy melaporkan melihat sosok bayangan yang menakutkan, termasuk entitas dengan mata merah menyala yang mereka yakini yaitu sebagai iblis. Keempat, suasana ruangan yang dingin. Meskipun sistem pemanas berfungsi dengan baik, beberapa ruangan di rumah tetap dingin, bahkan sangat beku. Kelima, perubahan perilaku. George dan Lutz juga mengaku mengalami perubahan kepribadian selama tinggal di rumah tersebut. Ia menjadi lebih kasar, mudah marah, dan semakin terobsesi dengan menjaga api tetap menyala di perapian rumah, seolah ada kekuatan yang mempengaruhinya. Fenomena aneh lainnya termasuk dinding yang tampak mengeluarkan cairan hijau, pintu yang terkunci terbuka sendiri, jendela-jendela yang tiba-tiba menutup dengan keras, hingga salib yang dipasang di rumah terbalik tanpa alasan yang jelas. Publikasi kisah Amityville Horror. Setelah meninggalkan rumah tersebut, George dan Kathy Lutz bekerja sama dengan penulis Jay Anson untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman mereka di rumah tersebut. Buku itu berjudul The Amityville Horror, A True Story, diterbitkan pada tahun 1977 dan langsung menjadi bestseller. Buku tersebut membawa kisah Amityville ke perhatian nasional, menambah unsur dramatis dan mendetailkan pengalaman menyeramkan yang dialami keluarga Lutz. Kesuksesan buku tersebut kemudian memicu adaptasi film berjudul The Amityville Horror pada tahun 1979 yang juga sukses besar di box office. Film ini memperkenalkan kisah rumah berhantu Amityville kepada halayak yang lebih luas dan menjadi titik awal dari serangkaian film horor yang berhubungan dengan rumah tersebut. Kritik dan skeptisisme. Meskipun buku dan film Amityville Horror mendapat kesuksesan komersial yang besar, tidak semua orang percaya pada keaslian cerita ini. Banyak skeptis dan peneliti paranormal yang mulai mempertanyakan kebenaran klaim keluarga Lutz.
dan sejumlah bukti yang muncul kemudian tampaknya mendukung keraguan tersebut. Salah satu argumen terbesar terhadap kebenaran cerita ini datang dari pengacara Ronald DeFeo Jr., yaitu William Weber. Weber mengklaim bahwa ia dan keluarga Lutz secara sengaja mengarang sebagian besar kisah horor ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Weber mengatakan bahwa ia dan Gert serta Lutz telah mengadakan pertemuan dan bercerita dengan sebotol anggur untuk menyusun elemen-elemen cerita yang menakutkan. Selain itu, para pemilik rumah setelah keluarga Lutz tidak melaporkan adanya kejadian paranormal apapun selama mereka tinggal di rumah tersebut. Penyelidik yang melakukan penelitian langsung di rumah itu juga tidak menemukan bukti fisik adanya aktivitas paranormal yang pernah dilaporkan. Penulis dan peneliti skeptis lainnya seperti Joe Nickell menyatakan bahwa banyak dari fenomena yang dilaporkan keluarga Lutz seperti suara-suara aneh, suhu dingin, dan bau tidak sedap dapat dijelaskan dengan alasan yang lebih rasional seperti hewan liar atau masalah struktural rumah. Beberapa percaya bahwa cerita ini sebagian besar merupakan hasil dari sugesti psikologis atau bahkan rekayasa semata, legenda yang tetap hidup. Terlepas dari kritik dan kontroversi yang mengelilingi kisah ini, Amityville Horror tetap menjadi salah satu cerita rumah berhantu yang paling ikonik dalam sejarah modern. Selama bertahun-tahun, kisah ini telah melahirkan lebih dari 10 film adaptasi, serta beberapa dokumenter, buku-buku lanjutan, dan bahkan acara televisi yang membahas fenomena paranormal di rumah tersebut. Bagi banyak orang, kisah ini tetap menjadi misteri yang memancing rasa penasaran. Ada yang percaya bahwa keluarga Lutz benar-benar mengalami teror yang nyata, sementara yang lain merasa bahwa cerita ini hanya sebuah rekayasa yang dipoles untuk menciptakan sensasi. Di sisi lain, kisah ini juga memberikan dampak budaya yang lebih luas. Amityville Horror tidak hanya menjadi inspirasi bagi banyak karya horor lainnya, tetapi juga memperkuat ketertarikan publik terhadap cerita-cerita rumah berhantu dan fenomena paranormal. Di luar aspek hiburan, kisah ini mendorong diskusi tentang bagaimana kita memahami peristiwa supernatural dan sejauh mana kita bisa memisahkan fakta dari fiksi. Penutup, kisah Amityville Horror adalah contoh menarik dari bagaimana sebuah tragedi nyata dapat bertransformasi menjadi legenda horor yang mendunia. Meskipun kebenaran di balik kejadian-kejadian di rumah Amityville masih diperdebatkan, daya tarik cerita ini tidak dapat disangkal. Apakah Anda percaya bahwa fenomena paranormal benar-benar terjadi atau menganggapnya sebagai hasil dari imajinasi? Kisah ini telah mengukuhkan posisinya dalam sejarah budaya pop, terus memikat dan menakut-nakuti generasi demi generasi. Jadi, gimana menurut pendapat kalian? Apakah kisah Amityville Horror ini adalah fakta atau hanya sekedar fiksi? Jangan lupa cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih.